Kehadiran Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kecaman. Kursi pimpinan DPR pun mulai digoyang pasca menghadiri acara konvensi pers kandidat calon Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Langkah pertama untuk membuat kursi pimpinan di parlemen itu menjadi goyang adalah dengan melaporkan kedua pimpinan ke Majelis Kehormatan Dewan. Senin siang, 7 September 2015, sejumlah anggota Dewan yang berasal dari Partai Politik Koalisi Indonesia Hebat atau KIH melaporkan Setia Novanto dan Fadlizon ke Majelis Kehormatan Dewan. Dan ternyata betul, ada pimpinan DPR yang sekarang ingin ketemu Donald. Saya minta Bapak Ketua Mahkamah Kehormatan dan juga anggota untuk memproses ini, untuk menunjukkan bahwa kita memang ada di sebuah lembaga terhormat dan ingin menegakkan kembali marwah DPR. Saya yakin Mahkamah Kehormatan akan memproses ini, tidak memandang beliau sebagai seorang pimpinan, tetapi memandang beliau sebagai seorang anggota biasa yang sama dengan kita, punya hak dan kewajiban yang sama. Kami tentu publik akan menilai sampai sejauh mana proses ini, progres ini dilakukan, dan itu yang akan menjadi momen penting kebangkitan kembali anggota lembaga DPR RI. Anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, bahkan sampai menggiring opini bahwa tindakan Novanto dan Fadlizon itu telah menyakiti hati rakyat hingga perlu permintaan maaf kepada rakyat. Yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statement apapun dari seorang Setia Novanto yang katanya Speaker of the House ya, Ketua DPR atau juru bicara DPR. Tapi hari ini sampai hari ini belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu ya. Tentunya saya berharap ada permintaan maaf ya kepada rakyat Indonesia, karena yang paling dirugikan hari ini adalah rakyat Indonesia yang martabatnya sudah tercoreng oleh kehadiran mereka. Setelah usaha penggoyangan kursi Setia Novanto dan Fadlizon nampak mereda, kini serangan balik mulai muncul dengan menyasar 3 politisi PDI Perjuangan yang dikabarkan merangkap jabatan, yakni Puan Maharani, Cahyokumolo, dan Pramono Anung. Ketiganya tercatat sebagai Menteri Kabinet Kerja dan anggota DPR RI periode 2014-2019. Berembus kabar, status Puan Maharani di DPR sengaja tak diutak-atik merupakan strategi PDIP untuk menguasai DPR. Sementara jabatan Setia Novanto digoyang melalui kasus pertemuannya dengan Donald Trump, Puan disebut-sebut diplot untuk jabatan Ketua DPR. Untuk memuluskan rencana itu, bahkan kini tengah bergulir wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD, atau Undang-Undang MD3 untuk menggulingkan Setia Novanto CS tentunya. Namun, ini masih sebatas isu saja, tak ada yang bisa dikonfirmasi secara pasti. Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini memang ada skenario untuk melengsarkan Ketua DPR. Menurutnya, pertemuan Setia Novanto dengan Donald Trump beberapa waktu lalu sengaja diarahkan untuk melengsarkan kepemimpinan di DPR. Fahri membuka pintu lebar dan mempersilahkan siapa saja yang ingin mengambil kursinya selagi pimpinan DPR tak berada di tempat. Memang ketemu, emang kenapa? Iyalah, kira-kira ada yang begitulah. Ambil aja, sekarang lagi kosong tuh. Saya juga pergi dari kantor ini, malah hari ini kalau ada yang mau ngambil kursinya, ambil aja. Bertugas, masa bertugas semua? Jadi perginya ke Amerika itu memang dirancang setelah adanya kunjungan ya, dari anggota Kongres Amerika. Tetapi Anda perlu tahu, Kongres Amerika tidak masuk menjadi anggota IPU, dia keluar. Saya lupa itu sejarahnya. Dia keluar. Waktu ketemu dengan kita kemarin dia nyesel, dia bilang juga, kami mau masuk IPU lagi, kata Amerika. Jika memang terjadi kocok ulang pimpinan DPR, sebagian kalangan berkeyakinan Koalisi Indonesia Hebat akan menguasai seluruh bangku pimpinan. Dan PDI Perjuanganlah yang berhak menjabat Ketua DPR karena sebagai partai pemenang pemilu. Di samping itu, mengingat Partai Amanat Nasional dan kondisi 2 partai KMP, yaitu P3 dan Golkar yang tidak solid, ditambah dengan Demokrat yang sejak awal memposisikan diri sebagai partai penyeimbang.
Iya, pemirsa, selamat malam. Editorial Sepekan hadir kembali. Kali ini bersama saya Adam Lubis. Pemirsa, tadi kita sudah melihat cuplikan informasi terkait dengan perjumpaan pimpinan DPR Setia Novanto dan juga Fadlizon bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat. Dan ini menuai banyak polemik, tidak hanya masalah etika, tapi juga muncul wacana pelengseran pimpinan DPR. Benarkah bisa seperti ini? Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Ya, selamat malam. Oke, kemudian juga politisi Partai Golkar di sini sudah hadir Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Pak Ngabalin, selamat malam. Malam, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, mungkin saya langsung ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, Ya. Oke, ini kan dari lawan politik Pak Setia Novanto, khususnya dari Partai Golkar sendiri ini mempermasalahkan begitu ya terkait dengan pertemuan antara Pak Setia Novanto dan juga bakal calon presiden Donald Trump sendiri begitu. Adakah tuntutan pertanggungjawaban dari Partai Golkar begitu kepada Pak Setia Novanto? Dari Partai Golkar hampir diteliti dari 13 variabel penting yang menjadi code of conduct baik di Tatip DPR RI maupun di MD3 sendiri tentang kunjungan kerja luar negeri. Saya kebetulan diamanahkan untuk melihat dan mentelaah masalah ini. Tidak ada satupun yang kita temukan yang ada dispute terkait dengan kunjungan kerja luar negeri dengan apa yang sementara dibicarakan di publik tentang pelanggaran kode etik, tentang code of conduct-nya yang menjadi persoalan, dan beberapa variabel lain. Sama sekali tidak ada. Oke, tapi fraksi lain ini sempat melaporkan juga Pak Setia Novanto. Itu benar. Oke, ke kalau fraksi lain, Mahkamah teman-teman DPR kalau melapor, itu penting menurut saya. Sehingga ada rasa sense of belonging terhadap institusi yang namanya DPR. Kalau enggak nanti lembaga yang namanya Mahkamah Kehormatan DPR itu nanti tidak berfungsi. Dan saya kira teman-teman dari fraksi lain atau secara individu ataupun secara fraksi melapor ke lembaga kehormatan itu menjadi sesuatu yang sah-sah saja dan saya kira itu normal. Oke, menurut Anda sendiri pertemuannya wajar-wajar saja begitu? Normal. Oke, tapi kalau menurut dari aturan hukum tata negara Pak Refli, bagaimana Anda melihatnya? Apakah tadi wajar begitu atau karena sudah muncul juga nih pandangan dan juga polemik dari civil society? Ya, kalau Pak Ngabalin ngomong begitu ya tentu dia harus ngomong begitu. Masa dia ngomong dari ketua DPR melanggar ya kan? Karena kan ketua DPR berasal dari fraksi Golkar. Tetapi begini, pelanggaran etika itu memang wilayahnya itu relatif ya. Contoh misalnya di dalam tata tertib apapun selalu ada menjaga harkat dan martabat dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian diletakkan dalam kasus konkretnya, kemudian orang berdebat, apakah kehadiran misalnya Setia Novanto dan Fadlizon di dalam press conference itu merendahkan martabat atau tidak. Kan banyak yang berspekulasi demikian. Nah, saya menganggap ya tidak pantas ya. Jadi kalau kita bicara tentang pelanggaran kode etik itu memang soal kepantasan ya. Sebagai contoh misalnya sudah saya kasih contoh Aceng Fikri misalnya menikah dengan anak di bawah umur ya. Itu mungkin di daerah sana, di daerah Cirebon kalau tidak salah ya. Itu biasa saja sebenarnya ya. Hal yang biasa, hal yang barangkali lumrah. Tapi begitu dia yang melakukan adalah pejabat publik setingkat bupati, maka kemudian massa bereaksi dan akhirnya dia kemudian dijatuhkan ya. Karena dianggap kemudian ya melanggar sejumlah ketentuan dan itu setelah ditafsirkan misalnya tidak menjaga keamanan dan ketertiban ya, tidak melanggar kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kasus Setia Novanto dan Fadlizon ini juga bisa dibawa ke ranah seperti itu ya. Tergantung bagaimana kita memandang pertemuan. Pertama ada dua eventnya, pertemuan dengan Donald Trump yang kemudian katanya difasilitasi oleh seorang pengusaha, maka publik kan akan bertanya kepentingannya apa bertemu Donald Trump, kapan ketua DPR dan wakil ketua DPR jadi utusannya pengusaha kan kira-kira begitu. Lalu pertemuan berikutnya adalah hadir di press conference, tidak hanya sebagai penonton, tapi berdiri di belakang seolah-olah menjadi pendukung. Ya, kalau penonton kan di sana, kan di depan. Kalau di belakang kan seperti endorser. Nah, itu juga bisa dipersoalkan. Makanya kemudian nanti
kita akan lihat bagaimana Majelis Kehormatan Dewan bekerja gitu ya. Oke. Dan mengenai sanksi ya nanti kita akan lihat apakah sanksinya ini apakah pertama ditentukan dulu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Kalau pelanggaran ada 3 kategori, ringan, sedang, dan berat. Oke, gitu. oke. Ya, apakah tadi begitu ya, kalau melihat kasus Aceng Fikri sendiri ini kan akhirnya diberhentikan begitu ya? Apakah terkait dengan perjumpaan dengan Donald Trump sendiri ini akhirnya akan melengsarkan pimpinan DPR Setia Novanto dan juga Fadlizon? Pemirsa, editorial semekan masih akan kami lanjutkan usai para warga, tetap bersama kami. Pak Ngabalin tadi dikatakan bahwa ini sangat tidak pantas begitu apa yang dilakukan Pak Setia Novanto bertemu dengan Donald Trump sendiri begitu. Itu dalam persepsi saya. Dalam persepsi, oke. Dalam persepsi beliau beda lagi. Oke, civil society juga banyak yang menilai seperti itu begitu ya. Sampai memunculkan wacana untuk memberikan sanksi yang berat termasuk mungkin pemberhentian begitu. Karena kalau wartawan biasanya kan melanggar etika begitu. Ini kan dinilai sebagai pelanggaran etika, ini bisa dibentikan begitu. Golkar sendiri melihatnya. Ajaran agama mengajarkan itu supaya ada tabayyun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Kalau ada satu informasi yang datang kepada kalian, harus dilakukan tabayyun supaya jangan kamu mengambil satu keputusan merugikan dirimu, menzalimi orang dan merugikan orang lain. Ilmu kita menyebutkan check and recheck. Ilmu kita juga menyebutkan untuk positive thinking. Ilmu kita menyebutkan berprasangka baik. Oke, tapi tidak pantas tadi dikatakan kalau sampai menjadi utusan pengusaha. Saya sudah bicara langsung dengan Setia Novanto, Jakarta, Amerika, dengan Fadlizon juga. Kalau cerita yang sesungguhnya tidak seperti yang beredar di media massa dan tidak beredar juga seperti yang kita tahu, termasuk penjelasan yang namanya yang menyebutkan diri dan disering disebutkan dirinya sebagai imam besar itu Samsi Ali. Tidak, informasinya tidak seperti itu. Oke, seperti apa informasinya? Karena itu, coba kalau bisa Jakarta TV, Jak TV memutar kembali rekamannya. Begitu habis press conference, jadi begitu keluar Donald Trump, pada saat yang sama dia melihat mereka lewat. Kemudian dia pergi dan kembali lagi ke mimbar. Ada kan episode seperti itu. Kemudian dia menarik. Mereka datang dekat mimbar, kemudian menyampaikan, terima kasih, saya juga mendapat kunjungan, habis bertemu dengan speaker, member of parliament from Indonesia dan seterusnya. Artinya, saya mau katakan bahwa di dalam IPU, saya 3 kali mengikuti IPU, Interparliamentary Union, baik di Teheran maupun di Prancis. Karena itu saya mau katakan bahwa dahulu tahun 1887 pertama kali William dan Farren membentuk ini IPU, itu dulu representasinya hanya anggota. Belakangan dia bergerak menjadi representasi institusi dari negara. Itu 5 variabel penting. Yang pertama adalah pertemuan parlemen to parlemen. Yang kedua adalah parlemen dengan pemerintah tempat di mana dia lakukan. Dan yang ketiga adalah opinion leader. Yang keempat itu adalah tokoh agama. Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu, Islam dan seterusnya. Dan yang paling terakhir itu adalah pengusaha konglomerat. Kenapa? Karena IPU pada waktu itu dibentuk adalah untuk merepresentasikan negara-negara di mana yang DPR dan masyarakatnya lemah. Karena itu saya pikir kalau mereka ketemu dengan Donald Trump, bicarakan tentang Indonesia, bicarakan tentang investasi, it's okay. Apa di mana salahnya? Pak Refli, it's okay begitu. Apakah oke-oke aja gitu kalau misalnya pimpinan DPR bicara mengenai investasi begitu di luar diplomasi? Iya, tentu kan sekali lagi ya, tentu kan kalau kita mau dibentur-benturkan juga ya tidak akan ketemu juga kan. Pak Ngabalin pasti dengan perspektifnya Pak Ngabalin ya, artinya tentu kan harus membela Golkar kan. Saya mesti tadi lupa saya tadi kasih tahu. Memang jauh lebih bagus saya direpresentasikan sebagai bekas pimpinan Pokja luar negeri DPR RI Komisi 1. Jadi artinya frame-nya saya mengerti. Karena Novanto berjalan bukan atas nama representasi partai. Kalau persoalan nanti partai Bali dan abal-abal atau oplosan, saya mau. Tapi kalau untuk ini kan tidak. Oke, ya. Jadi begini, ya tapi tetap saja kan tidak bisa dilepaskan dari itu kan.
latar belakang struktur orang berpikir itu kan biasanya kan tergantung posisinya juga. Saya kira sama aja. Ya, tapi kan saya tidak dalam kapasitas itu. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi adalah saya setuju ya tabayun itu ya. Makanya kemudian kan setelah nanti pulang ya harus perlu klarifikasi. Tapi klarifikasi itu tidak single source ya. Artinya kita tidak bisa menerima kebenaran kalau itu kemudian datang dari Setia Novanto dan Fadlizon sendiri, ya kan? Itu kan artinya gini, sebuah kejadian itu banyak ditangkap dalam berbagai versi ya. Versinya Setia Novanto begitu, versinya Fadlizon begitu, versi orang lainnya begitu yang juga menyaksikan. Nah, karena itu Majelis Kehormatan Dewan harus bekerja secara profesional untuk melihat ini. Nah, saya sendiri kan gini, tentu kan namanya perdebatan seperti ini kan, kita kan tidak mungkin berdiam diri kemudian menunggu hasil MKD baru kita berkomentar kan. Kalau begitu televisi tidak jalan begitu. Nah, tetapi kan kita melakukan observasi sepanjang apa yang bisa kita tangkap ya. Fakta yang bisa kita lihat. Nah, fakta yang bisa kita lihat itu ada dua. Ada pertemuan dengan Donald Trump yang kita tidak tahu materinya apa, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Setia Novanto dan kemudian Fadlizon menghadiri press conference. Nah, untuk pertemuan pertama, fakta yang terungkap adalah itu difasilitasi oleh seorang pengusaha, kan begitu? Oke. Maka kan kemudian pertanyaan tinggal sejak kapan kemudian ketua dan wakil ketua DPR menjadi alatnya pengusaha tersebut, ya misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini harus diklarifikasi, ya harus dinilai pantas dan tidak pantasnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mengenai press conference itu sendiri, ya. Apa pertama harus diklarifikasi by intention datang atau secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, apakah tidak bisa menghindar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi senyum-senyum kan. Kemudian dikatakan, do they like me in Indonesia? Yes, highly. Misalnya kan begitu. Itu kan endorsement yang mengatakan, apakah orang-orang Indonesia senang dengan saya? Kata Donald Trump. Kata Setia Novanto, iya, sangat senang. Kan itu kan menunjukkan bahwa perkataan ya, ucapan dari seorang host speaker itu adalah pernyataan yang tidak main-main, ya. Pernyataan yang merepresentasikan masyarakat Indonesia karena dia adalah the house speaker. Nah, karena itulah hal-hal seperti ini harus diklarifikasi. Tapi saya sendiri mengatakan ya begini, kalau kita bicara tentang pembelajaran publik ya, pembelajaran ke depan ya, setiap pejabat publik saya kira harus menjaga sikap ya, harus menjaga hal-hal yang walaupun di gray area, tetapi kalau hal seperti ini akan menimbulkan ya perdebatan, protes dari masyarakat, lebih baik hindari. Apalagi misalnya ditambah selfie, ya kan? Pakai selfie ada perempuan-perempuan cantiknya, lalu kemudian yang sepanjang yang saya ikuti dari beritanya, foto selfie dengan Donald Trump itu di-share juga ke Twitter, misalnya begitu. Nah, ini ya penggunaan sarana publik, sarana media sosial ini juga harus hati-hati bagi pejabat publik sekelas ketua dan wakil ketua DPR. Tidak boleh sembarangan begitu. Iya, Pak Ngabalin, ada beberapa pertanyaan juga begitu tadi dari Pak Refli Harun begitu, terkait juga kenapa begitu ada semacam indikasi tambahan sedikit ya. Nah, ini kan juga aspek politiknya juga kental ya, dan itu bukan kepentingan saya. Tentu saja kalau kita misalnya lihat lagi pembelahan KIH dan KMP ya pastilah kalau KMP bilang this is fine, ini baik ya kan. Tapi kalau KIH pasti akan mempermasalahkan. Jadi tidak heran kalau yang mengadu pun sebenarnya dari KIH politik. Lalu kemudian kalau ada bicara lagi tentang kocok ulang pimpinan DPR, ya ini juga soal politik. Tapi it is not my business. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah hanya melihat fenomena ini saja. Banyak pertanyaan menarik tadi begitu dari Pak Refli Harun, nanti akan ditanggapi oleh Pak Ngabalin, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial sepekan akan kembali usai pariwara. Pembahasan keberlanjutan Pak Ngabalin, ini banyak tadi pertanyaan dari Pak Refli Harun terkait dengan sejak kapan gitu ya Pak Setia Novanto ketua DPR menjadi utusan dari pengusaha. Ya, itu saya harus mengatakan. Saya harus konstruksikan. Itu bukan pertanyaan saya ya. Saya mengkonstruksikan ya hal-hal yang bisa muncul di publik. Ya, salah satunya seperti itu. Begitu. Ya, artinya begini. Saya ini juga mengajar di universitas, sama seperti mungkin Pak Refli dan lain-lain. Kita ini kan sebetulnya masyarakat kampus, orang berilmu, orang berpendidikan.
sehingga semua informasi yang datang kepada kita itu kan tidak saja untuk kepentingan dan atas nama siapa di balik kita, tapi bagi kita orang ilmuwan dan orang beragama itu, maka tadi saya bilang ini kan mesti harus ada klarifikasi, ada untuk melakukan tabayun. Sebab jangan sampai nanti dialog kita ini kan juga bisa menjadi trial by the press. Kita mengadili orang, kita menghukum orang tanpa mengadili mereka. Salah satu unsur mengadili orang itu adalah meminta klarifikasinya. Dia orang belum ada, Pak. Di Jakarta kita sudah bikin orang ini jadi babak belur. Tapi nggak adil tadi kalau yang tadi dikatakan kalau misalnya hanya Pak Setia Novanto dan Pak Fadlizon yang melakukan klarifikasi. Ya, saya kan bilang gini, kalau Setia Novanto dan Fadlizon pasti sama pandangannya. Karena yang saya bicara dengan Fadlizon itu juga informasinya dari Novanto. Saya bicara dengan Novanto itu juga. Saya ingin bicara dengan Ibu Nur Hayati yang dari Demokrat juga datang sama teman dari PDIP juga. Tapi tidak ada, saya tidak mendapatkan mereka bisa memberikan informasi kepada saya. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa IPU mereka sampai di Amerika Serikat itu bukan hanya Golkar dan Gerindra. Semua fraksi datang karena IPU itu adalah representasi fraksi untuk dan atas nama Parlemen Indonesia. Gitu. Statement dari Pak Setia Novanto begitu yang dinilai mengendorse begitu kampanye dari Pak Donald Trump. Pak, siapa saja Pak, siapa saja, jangankan saya, jangankan Novanto, saya mungkin Pak Refli dan Anda ya bisa. Dalam waktu yang begitu sangat, tidak mungkin orang begitu tanya, bagaimana dengan rakyat Indonesia? Dia tidak mungkin dalam situasi kayak begitu, kecuali dia bilang ya mungkin Anda dikenal, pasti Anda disayang dan seterusnya. Karena mereka kan bicara di atas, yang di atas itu membicarakan mengenai kemungkinan Donald Trump akan melakukan investasi di sini. Itu sebabnya di DPR itu punya dua cara. Kalau dia urusan agama, maka dia datang ke Indonesia, dia akan mengundang majelis ulama tentang informasi agama. Saya pernah lakukan itu pada waktu kami datang ke Teheran dan ketemu dengan pimpinan Syiah yang dilarang waktu itu. Kalau dia urusan dagang, maka begitu sampai di Indonesia, DPR wajib memanggil Kadin. Kalau dia untuk pemuda itu HIPMI-nya. Kalau dia untuk urusan politik, maka dia sampaikan kepada pimpinan partai politik. Itu sebabnya DPR itu tidak disebut ketua, tapi disebut dengan speaker. Pak Ngabalin, dari tadi Anda katakan begitu. Ini sama saja tadi menzalimi. Saya harus ada gini ya. Jangan sampai juga ada kemudian missing link atau misinformasi di publik yang harus diklarifikasi betul dari Pak Ngabalin ini. Jadi Pak Ngabalin ya mengkaitkan pertemuan dengan Donald Trump itu dengan IPU. Ya, jadi seolah-olah itu rangkaian dari IPU. Kita terima ini, tapi harus dicek betul ya, apakah memang itu rangkaian IPU, apakah itu sebenarnya agenda yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan IPU. Karena agenda itu kebetulan saja kemudian yang bersangkutan di Amerika ada IPU pertemuan, tapi kemudian ada agenda lain yang memang kemudian seperti yang muncul saat ini difasilitasi oleh pengusaha. Nah, ini penting untuk melakukan klarifikasi seperti ini. Tapi kita tidak hanya bicara klarifikasi, kita bicara investigasi, kita bicara check and recheck, ya, kita bicara double check, triple check, sehingga kemudian nanti Majelis Kehormatan Dewan itu bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif dari berbagai segi sebelum mengambil keputusan. Kalau single source atau single perspektif nggak bisa kita mengambil keputusan, kan begitu. Ya, artinya kalau umpama Pak Refli Harun punya informasi tentang ada representasi, kemudian untuk dan atas nama pengusaha bicara dengan Donald Trump, saya pikir harus diungkapkan supaya tidak menjadi fitnah. Jangan lupa bahwa konglomerat pengusaha di negara tempat orang melakukan IPU itu adalah salah satu unsur yang masuk dalam kesepakatan dunia. Baik di Jerman dan Prancis, keputusan IPU untuk bertemu dengan mereka dipandang perlu. Tokoh agama, kan tadi saya bilang ada 5 unsur. Tokoh agama, pemerintah di setempat, P2P, parlemen to parlemen, kemudian opinion leaders, dan itu tadi pengusaha. Jadi makanya saya bilang ya, kalau kita 14 poin yang dipakai untuk mendeteksi itu kalau kita melihat itu bertemu dengan pengusaha misalnya ya, kalau kita itu kaitkan dengan rangkaian IPU dan lain sebagainya, maka ya seharusnya pertemuan itu adalah pertemuan formal, misalnya dengan kadin setempat ya, dengan kelompok-kelompok pengusaha. Tetapi kan kesannya ketika kemudian datang ke Donald Trump ya, lalu kemudian press conference, maka kan publik bisa bertanya. Nah, gitu. Tidak ada.
Anda keliru kalau dia ikut datang, ikut melakukan press conference, Pak Refli. Ini jangan salah. Ini jangan Kita salah. melihat di putar televisi. kembali, putar kembali. Di televisi Putar kembali ada dia kepada hadir. Jak TV. Coba putar kembali sekarang kita lihat. Oke. Ya, dia orang turun sama-sama dari lantai 26. Pernyataan resmi saya pegang untuk dan atas nama pimpinan parlemen. Oke. Iya Yang kan? kita lihat realitas di televisi. Jangan dia kita hadir. memfitnah orang, jangan kita menzalimi orang, Dia hadir. jangan kita membuat pernyataan yang bisa menyudutkan orang dan menzalimi Oke, orang oke. tanpa kita tahu di mana kedudukan Pak Ngabalin, Anda melihat Iya dong. Kita melihat di televisi dia Lihat ada aja. hadir. gitu. Orang dia berdiri 3 menit, belakang. bagaimana bisa dia berdiri sama press Yes, oke, conference? tetapi kemudian Nggak mungkin. dia tanya Sementara begitu. Donald Ya. Trump bukan calon presiden. Dia adalah konglomerat yang pendukung Donald Trump itu adalah anti kepada Obama. Oke. Jangan keliru, Oke. jangan keliru. Pak Ngabalin ini makin menarik. Everybody can see Oke. dia ada di Masih kan sana kembali juga gimana. selesai editorial Pak Ganjar kemana Perkara kami akan prosesnya kembali. naik dan lain sebagainya. Kami juga sudah kehadiran satu lagi narasumber yaitu Pak Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak Effendi. Malam. Oke, Pak Effendi ini tadi cukup ramai begitu ya, banyak yang melihat bahwa ini pantas dan tidak pantas komunikasi yang dilakukan tanda kutip begitu ya, pimpinan DPR dan juga bakal calon presiden Donald Trump sendiri. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya apakah tadi begitu ada sesuatu yang sangat tidak etis begitu antara pertemuan Donald Trump dan juga Setia Novanto? Itu kalau dulu orang bicara etika pemerintahan, lama-lama berubah menjadi etika publik ya. Karena di pemerintahan itu sudah diatur dengan sistem yang ada ahli tata negaranya di sini. Nah, kalau saya ingin mengatakan begini, dari kacamata saya itu adalah sebuah kecelakaan politik. Oke. Dan itu kecelakaan politik tuh, Oke. bagi siapapun yang hadir di konferensi persnya. Kalau bertemu dengan para pengusaha di atasnya, lazim dan mungkin saya nggak tahu kalau menurut Pak Ustadz Ngabalin yang saya dengar tadi termasuk dalam rangkaian kunjungan. Dianggap dipisahkan pun nggak ada masalah. Toh tugasnya sudah selesai, kemudian bertemu dengan Donald Trump, mungkin merencanakan hotel di Lido atau di mana, di Bali dan sebagainya. Oke. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika mereka diajak turun dari atas ke konferensi pers, Dan mau. paling tidak ya mestinya ada staff atau siapapun yang mengingatkan atau nanya, kita mau dibawa kemana nih Pak Donald, misalnya gitu, atau temannya lah, mungkin Donaldnya sudah di bawah gitu, kita mau dibawa kemana nih, konferensi pers, oh jangan, kalau konferensi pers jangan misalnya. Tapi bisa saja itu tidak dibicarakan lalu oh shall we misalnya, cuma nanya shall we aja. Jadi udah ketemu nih dengan tuh, kemudian ada license-nya yang mengatakan misalnya Mr. Speaker, shall we, gitu kan? Spokesman, shall we? Iya, langsung turun sama-sama. Begitu sampai di situ sudah di hadapan kamera, ada Donald Trump gitu. Malah itu betul-betul saya anggap kecelakaan politik, terutama karena sebetulnya nyaris Donald Trump-nya udah keluar kan. Tiba-tiba diingatkan dia balik lagi. Terus bilang, oh ya, di sini ada orang. Nah, kalimat-kalimat Donald Trump pun. Jadi saya bukan penggemar Donald Trump karena 3 hal. Yang pertama, teman-teman saya, mereka yang saat ini masih kontak-kontakan dengan saya soal komunikasi politik, mereka yang belajar komunikasi politik di Amerika, itu banyak yang tidak suka sama Donald Trump ini. Ini calon presiden yang paling rasis dalam sejarah Amerika Serikat katanya. Yang kedua, ya memang mungkin orang punya konstelasi politik masing-masing. Anda mungkin lebih suka ke Obama, ada yang lebih suka ke Republik, konservatif dan lain sebagainya. Nah, tapi pada bagian yang ketiga, saya rasa pilihan katanya dia keliru loh. Dari kacamata saya sebagai analis komunikasi politik, the most powerful katanya. Itu mungkin enggak juga. Kalau dia bilang yang paling terhormat bisa, tapi powerful dalam konteks apa dia dihadirkan di konferensi pers itu sebagai orang yang paling powerful di Indonesia gitu. Jadi saya lebih melihat ini Pak Ustadz Ngabalin dari kacamata saya ini kecelakaan politik yang harusnya bisa dicegah dengan kehati-hatian. Ketika ada ajakan shall we, biasanya ajakannya nggak panjang-panjang kok. Shall we, begitu turun ke bawah, boom, sudah konferensi pers. Nah, Pak Effendi, ini kan kecelakaan politik begitu ya, yang tanda kutip ini menjadi momentum begitu bagi lawan politik. Mumpung saya agak terlambat, ada Refli Harun, ada Pak Ustadz Ngabalin, tadi saya pikir ada Adian. Saya mau kasih tahu satu hal yang sebetulnya sama berbahayanya, sama kecelakaan politiknya, tapi saya nggak tahu Dewan Kehormatan atau anggota DPR ada di mana. Anda ingat nggak waktu Pak Joko Widodo di sekitar Februari mungkin ya pergi ke Malaysia, sesudah ada iklan di Malaysia tuh, kalau Anda ingin
lupakan saja pembantu atau TKI dari Indonesia, buang TKI Anda, beli alat penyedot ini, gitu ya. Oke, iya. Lalu kita kan marah-marah. Nah, presiden kita pergi ke Malaysia, lalu membuat di situ dia menyaksikan sebuah penandatanganan kerjasama antara PT Adi Perkasa Citra Lestari yang diwakili oleh siapalah salah satu tokoh nasional yang Anda udah tahu, Hendro Priyono. Hendro Priyono, ya, dengan waktu itu Proton Holdings, BHD gitu ya, yang disaksikan oleh Mahathir dan Pak Joko Widodo. Di depan ada bendera kedua negara, ya, di depan ada bendera kedua negara, dan di belakang jelas ditulis penandatanganan MOU Indonesia National Car. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ini tolong disampaikan ke teman-teman Anda dimanapun berada, itu presiden hadir sebagai apa tuh? Konferensi pers juga loh. Kalau Anda mau, saya punya gambarnya di sini kalau di-shoot sama kamera, tersedia nih gambarnya. Ya, jadi menarik. Tapi menarik loh, ada ahli hukum, ahli tata negara di sini. Presiden hadir sebagai apa? Bahkan sesudah itu dibantah. Itu bukan buat mobil nasional kita, bukan. Karena kan dulu ASMK mobil nasional. Tetapi di belakangnya ditulis mobil Indonesia National Car. Lalu ada bendera dua, ada presiden di situ. Itu presiden menyaksikan apa? Apakah perusahaan itu adalah perusahaan terbaik yang mewakili Indonesia sehingga layak menandatangani mobil nasional, atau apa? Kemana orang yang berbicara ke Dewan Kehormatan apa di negara ini ada di mana? Ya menarik Pak Effendi. Saya bisa saya jadi gini. Kita kan tentu tidak bisa mentoleransi kesalahan-kesalahan ya, pelanggaran-pelanggaran etika bagi pejabat publik. Dan itu harus pasti ya. Tetapi memang pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan tersebut masalahnya diproses atau tidak. Nah, itu persoalannya. Saya juga mengikuti dan juga termasuk orang yang mengkritik ketika ada Indonesian National Car itu ya. Tetapi kan masalahnya adalah banyak sekali DPR ini tidak menjalankan fungsinya. Harusnya DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Pada waktu itu ya? Iya. Oh iya. Dia kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan seperti itu, dia panggil Pak Hendro Priyono, panggil protokoler istana. Ini apa-apaan? Tapi tidak ada. Ketika Bambang Wijoyanto kemudian dikriminalkan misalnya, juga Abraham Samad tidak ada panggil. Pelindo 2 ada sekarang. Jadi kalau kita bicara mengenai perspektif hukum tata negara ya, ada kalau misalnya itu menyangkut presiden, ada peran pengawasan. Jadi kalau misalnya ada tindakan-tindakan presiden misalnya yang dianggap keliru, salah, tapi dibiarkan saja, ya itu berarti DPR-nya tidak kerja. Karena tidak ada wakil presiden yang memperingatkan atau Dewan Tim Pres, harus DPR. Nah, sekarang ketika ketua DPR dianggap melakukan kecelakaan politik, siapa yang mengontrolnya? Ya masyarakat. Ya juga anggota DPR kemana? Ke Badan Kehormatan atau Majelis Kehormatan DPR. Itu salurannya. Gitu jadi bukan kita membenarkan, tapi apakah institusi-institusi kontrol itu bekerja atau tidak? Pak Ngabalin. Hal yang paling penting bagi kita, sekali lagi saya harus menekankan bahwa memang ketika kita bicara dalam hiruk pikuk politik baik dalam dan luar negeri, untuk urusan IPU, Interparliamentary Union ini, saya tidak tahu apakah nanti, biasanya kalau IPU itu juga para ahli, para pengamat juga, dahulu kami ada mengundang juga ikut, dibiayai oleh DPR. Memang untuk urusan kasus mereka, ini kan masalah ya, masalah. Saya anggap ini juga masalah, tapi saya anggap bahwa ini bukan sesuatu yang pelanggaran kode etik dan lain-lain. Karena saya ini pernah menjadi pengurus IPU untuk Asia. Bahkan saya pernah diangkat menjadi deputy khusus tentang urusan di Asia ini, baik dari Filipina. Karena itu saya mengerti tentang urusan IPU ini. Karena makanya saya bilang, kalau sampai dengan, sama seperti yang dijelaskan, saya pun sama dengan Pak Effendi Ghazali dan Pak Refli, itu melihat di televisi, terkejut lah ya. Iya, tapi untuk saya mendapatkan informasi dan menjadi bicara di mana-mana, maka saya mesti bicarakan, mendapatkan informasi langsung dari Setia Novanto dan Fadlizon. Cerita yang disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali dan Pak Refli Harun ini tidak sama yang mereka cerita kepada saya tentang informasi yang sesungguhnya. Karena itulah saya katakan dari tadi bahwa
Mudah-mudahan siaran kita di Jak TV ini pun juga tidak menjas atau sekaligus menjadi pembenaran terhadap informasi yang menurut saya keliru. Kemudian publik kita paparkan terhadap sebuah informasi yang keliru, gitu loh. Kalau kita bicara pelanggaran etika ya, etika itu sering post factum. Kadang-kadang itu perbuatan biasa saja. Ya, mungkin ketika anggota DPR keluar negeri, selesai itu kemudian jalan-jalan, foto-foto, lalu ketemu siapa, even ke diskotik misalnya, tidak ada yang mempersoalkan. Tapi suatu saat ada kamera TV yang ngesut mereka, lagi ke diskotik misalnya. Kemudian muncul geger di publik, post factum dan lain sebagainya. Nah, disitulah kadang-kadang kemudian etika bekerja. Ya seperti saya katakan tadi Aceng Fikri, menikahi anak kecil itu biasa di daerah sana. Tapi begitu dilakukan oleh seorang bupati dan itu ketahuan ke publik, maka orang geger. Nah, tapi batasnya bergeser-geser juga kali ya. Maksud saya, kalau anggota DPR habis ketemu itu lalu dia ke diskotik, itu masalahnya apakah anggota DPR kita tidak boleh ke diskotik? Oh, nggak boleh. Kalau etika kan tidak boleh kan? Anggota DPR kita udah dilarang, nggak boleh ke diskotik? Nggak boleh. Yang begitu-begitu itu dilarang loh. Kalau gitu Pak Refli, Saya baru dengar. Bahaya benar dong. Anggota DPR ketika dia dalam urusan pribadinya, sesudah selesai dinas, sekarang ke musik room atau ke diskotik juga nggak boleh. Pak Refli, itu etika, kan menjaga harkat dan martabat. Jadi gini, menjaga tentu tidak ada ya. Kecuali dia ke sana, pakai logo DPR, pakai baju DPR. Tentu tidak ada di dalam etika itu mengatakan bahwa tidak boleh ke diskotik, tidak boleh dan lain sebagainya. Tetapi selalu ada kata-kata yang bisa mengkeranjangkan semua itu, yaitu menjaga harkat dan martabat. Menarik. Nah, ketika sampai dalam tahap sana, maka kemudian ketika publik tahu dan kemudian publik ribut, maka Majelis Kehormatan harus bekerja dan menilai itu. Menarik gitu. Ini publik sudah geger begitu. Kemudian juga ada wacana dan desakan pimpinan DPR untuk mundur. Bagaimana pandangan mereka? Kami akan melanjutkan. Jangan kemana-mana. Editorial Sepekan akan kembali. Pangabalin, ini kan tadi dikatakan ini masyarakat civil society ini sudah geger begitu ya, bahkan ada sekelompok masyarakat yang mendesak begitu ya, membuat petisi agar pimpinan DPR Setia Novanto untuk mundur sendiri. Tanggapan Anda? Iya, kalau masyarakat yang menuntut untuk mundur itu pasti representasi apa masyarakatnya. Siapa tahu juga mungkin untuk dan atas nama kepentingan lain ya. Sesungguhnya menurut saya adalah masyarakat harus disuguhkan informasi yang baik dan benar dan fakta-fakta yang ada. Agar apa? Agar siapapun yang membicarakan mengenai kunjungan DPR dan pimpinannya ini ke Amerika dalam urusan IPU ini, masyarakat atau publik harus mendapatkan informasi yang benar, kejadian yang sesungguhnya. Nggak boleh main di ranah ini untuk kepentingan mencelakakan orang. Ketika kita menyampaikan dan menyampaikan informasi yang tidak benar tentang peristiwa yang sesungguhnya, ini menzalimi orang, Pak, memfitnah orang, Pak. Dan ini luar biasa, Pak. Ya taharral ladzina tukhrujul aila ghaitan mauta. Ini orang-orang yang memfitnah dan kemudian mereka orang-orang memfitnah dan menzalimi orang dengan informasi ini, kemudian dia mati. Haram hukumnya ini disolati, Pak. Baik. Pak Ngabalin, saya ke Pak IPU itu selesainya kapan? Tanggal 4 kan? 4 September. Ini tanggal berapa hari ini? Ya, tanggal 11. Tanggal 11. Mungkin ada lanjutan. Tapi tidak ada yang kalau saya gini, kalau saya melihatnya gini. Jadi tadi katanya etika publik sebetulnya. Kalau etika pemerintahan diselesaikan berdasarkan hukum tata negara. Etika publik karena itu publik terlibat, ya kan? Dan publik adalah bagian dari publik Indonesia. Siapa saja bisa. Lalu tahapannya menurut tata negara kita adalah Dewan Kehormatan. Nah, di situ Majelis Kehormatan. Ya, Majelis Kehormatan. Nah, di situ sebetulnya kita bolehlah orang teriak-teriak, orang mengadukan sebagai proses awal. Di situ kita nanti mengetahui persis apa yang disampaikan Pak Ustadz Ngabalin ini. Tadi bahwa kedua orang itu akan menceritakan apakah dia cuma kena kata shall we 9 orang. Dia 9 banyak wajah-wajah lain. Apakah dia cuma kena kata shall we gitu atau misalnya di situ ada kata-kata misalnya di bawah ada not from koalisi Indonesia koalisi Merah Putih only. Itu Bapak perlu ulangi. Malah saya mau katakan gini, pertanyaan. Jadi gini, perlu dilihat betul ya, ajakannya seperti apa, dia sadar atau tidak atau cuma sambil jalan pulang dibelokkan ke sana gitu ya. Nah, yang kedua yang agak penting juga, saya tidak melihat ini hanya sebagai bagian dari itu loh. Pak Ustadz Ngabalin, kita juga perlu melihat misalnya banyak sekali kalimat-kalimat yang mengutarakan bagaimana Prabowo misalnya melarang anggota Partai Gerindra untuk pergi ke luar negeri.
Jadi ini ada juga pelanggaran Enggak, lain dan kalau itu diproses. saya sudah bilang, Iya. saya sudah bilang bahwa Itu periode kemarin kan saya sudah Gerindra bilang nggak ada bahwa problem. meskipun Pak Prabowo itu adalah ketua partai Iya. Gerindra, Ya. nggak bisa. Fadlizon ini pimpinan parlemen. Oke. Oke. Nggak bisa ada pernyataan-pernyataan yang mungkin untuk kepentingan Nah, kepentingan dan pada internal bagian tidak itu- boleh dipakai untuk menzalimi orang Oke. lain. Jadi Pak. tapi itu dalam konteks etika publik akan muncul. Nah, pada saat Gitu. itu nanti lagi-lagi apakah sampai merubah konstelasi di DPR? Oke. Itu yang saya ini kira. menurut saya kalau ini sudah kita bicara komunikasi politik praktis. Sangat tergantung dari misalnya nanti harus ada proses selanjutnya dan lain-lainnya. Adu tarik menarik kekuatan di situ. Dan juga Oke. gini, kata-kata menzalimi apa yang bersangkutan, publik bisa melihat sebaliknya. Publik merasa mereka yang dizalimi. Apanya? Ya kan? Apanya? Di mana publik menzalimi? Nah, Bagaimana menzalimi ini publik? representasi Indonesia, ya kan? Hadir dalam press conference Jangan seperti nambah-nambah itu. lah Pak Refli. Lalu Jangan. kemudian itu ketika memfitnah ditanyakan, namanya itu. do Jangan. they like me in Indonesia? Jangan. Jawab, yes, highly. Oke. Kita bisa tersinggung. Siapa bilang saya suka Donald Trump misalnya? Enggak, jangan begitu. Pak Ngabalin mempolitisir bicara ini dalam masalah, Pak. perspektif dia. Saya minta bicara Bapak dalam Musti perspektif bicara dalam publik. kapasitas sebagai seorang ahli hukum tata negara dan jangan merepresentasikan did. kepentingan politik siapapun. No. Supaya publik juga bisa memberikan penghormatan kepada I don't Anda. like, Itu ingat I don't baik. like it. Itu You know, ingat no. baik-baik. Saya tidak Itu. bicara dalam perspektif Nah, kepentingan karena siapapun. pilihan- Saya ingin mengatakan enggak, karena pilihan-pilihan siapapun kata mau Rafli, Indonesia hebat, mau Bukan. KMP, kalau dia bersalah, Bukan, pilihan-pilihan Kita harus kata proses. yang Anda pakai itu tidak bagus. Itu memfitnah orang, menzalimi orang. Oke. Itu dari tidak tadi, bagus. Dari tadi Pak Ngabalin bilang memfitnah orang, Oh iya, menzalimi orang, dan bayangkan lain sebagainya. Anda tidak tahu informasi yang sesungguhnya, tapi Anda sudah menghukum orang. Oke. Bagaimana? Pak Kita Effendi melihat Ghazali, realitas oke. nggak bisa, Tidak Bung. hanya perlu Nggak bisa, klarifikasi, nggak tapi bisa. juga investigasi. Tidak Anda baik setuju? begitu, Bung. Nggak, tapi nggak bisa. Gini, dua-duanya ini baru kita ketahui apakah Dia sudah ada di sini, Nggak, baru apakah- tanyakan, dapatkan informasi Siap, yang itu- benar. itu Anda tidak benar. bicara Nanti dengan di- mereka kok. Kenapa Anda bisa menghukum orang? Di MKD Nggak begitu caranya, Rafli. di MKD Nggak boleh begitu, di Bung. MKD kita akan dengar apakah ternyata yang beredar di luar ini dengan tuntutan itu melebihi dari situasi yang ada. Gini, Misalnya, iya, tiba-tiba gini, dia itu- cuma diajak, shall we? Ya Gini, sudah tertangkap di Pak- situ. Pak Effendi, saya Tapi ingin- ada saya- juga benar Iya, pada oke. bagian tertentu orang-orang yang Iya. tidak suka pada tidak suka pada macam-macam, Iya. tidak suka pada Amerika, tidak suka pada Iya, Donald gimana? Trump, Masa tidak kemudian- membela Obama Iya. dan yang satu aliran Jadi ideologi ini dengan mohon Obama maaf akan ya. merasa itu Mohon begini. maaf. Iya, cuma ya. kalau Biar kita sampai lihat nanti mohon maaf. MKD-nya. kalau sampai Refli Harun menyebutkan No. bahwa publik yang dizalimi itu No. di mana No. logikanya? Mohon Ilmu maaf, apa ya. Anda pakai No, untuk mohon- mendeteksi itu? Di mana? Publik Itu bisa namanya saja Anda menganggapnya. mempolitisir masalah. Oke. Bagaimana? Oke. Saya tidak hanya melihat apakah itu Setia Novanto dari KMP, Fadlizon. Saya melihat semua mereka yang datang di sana. Iya. Mau itu KIH, KMP. Kita ingin menjaga etika publik. Enggak, dari tadi Nggak Anda ada sudah sebut urusannya. begitu. Nanti saya bilang baru Anda Enggak, yang KIH semua juga Enggak. ditanyai. Iya, tidak ada Semua. masalah. Semua ditanyai. Iya. Karena yang kita lihat itu Setia Novanto dan kita bicara Setia Oke, Novanto. tentu dari dan masalah Wakil ini Ketua DPR. banyak orang Kalau yang misalnya tercederai bicaranya begitu ya. semuanya, oke. Banyak orang yang tercederai Saya begitu nggak ya, ada antara urusan, Pak dengan Setia mau Novanto, Pak KMP, Fadlizon KIH. ataupun Enggak, semuanya. apalagi That's saya your nggak ada urusan. business. Enggak. Oke. Nggak ada Nah, tapi urusan pada saya. saat yang sama Nggak saya ada urusan inginkan saya. juga teman-teman I'm an lain independent person. itu No, juga no. mengangkat kembali Terlalu murah kasus yang begitu. sama-sama Oke. berhadapan dengan Bukan, konferensi pers. kan dari awal Iya. Refli Harun menyebutkan dan memposisikan saya sebagai Golkar, Ya, kemudian you are membicarakan Golkar, Golkar. Memang Iya, Golkar. nggak ada urusannya dengan Oke, saya. iya, ini Saya tugas- Golkar, tapi You dari are tadi saya Golkar. bilang saya tidak merepresentasikan diri sebagai orang Golkar. Oke, No, baik. you are Golkar. Hati-hati. Oke, Jangan iya. begitu. You are Oke. Refli Harun Iya. ini menggunakan kita akan berikan kata yang menzalimi Majelis orang. Kehormatan Dewan Sendiri untuk Itu bekerja yang begitu ya, Golkar. lakukan klarifikasi Anda dan juga tidak investigasi tahu, begitu. Ilmuwan Anda tidak bisa That's- dipakai that's untuk a- menghukum Saya orang. This is politics. mengingatkan, dulu ada konferensi pers juga yang melibatkan Pak Joko Oke. Widodo, penandatanganan mobil Suruh nasional. Preskom bicara. Dibuka Preskom juga. kalau Oke. salah. Supaya kita lihat sama-sama konferensi pers kan? Iya. Oke, Iya iya, dong. kita biarkan Majelis Karena Kehormatan itu Dewan biarkan- bekerja, pemirsa, biarkan dan DPR demikian kemudian editorial punya sepekan kode kita kali etik ini. baru Oke, Pak Refli, Ya. terima kasih Saya Pak kira Ngabalin. punya kode etik baru untuk pejabat publik kita dimanapun berada Oke. dengan konferensi pers di luar negeri. Oke, Itu lagi-lagi bagus, tanggung ya. jawab pejabat publik begitu ya. Ya, dan pemirsa demikian editorial sepekan kami hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami dan Ya. saya Adam Lipso, terima kasih. Selamat malam.